kita bicara teknis Pak, biar Bapak Ibu bisa memahami. Sebenarnya indeks SPBI yang mempengaruhi, indeks RB yang mempengaruhi dana alokasi anggarannya Banggai Kepulauan itu apa saja sih yang dinilai? Kemarin Pak dikasih tahu Bu Ratna 2,55 itu apa saja yang dinilai? Itu ya Pak Bu ya, kita akan mulai bahas ini. Oke? Nah, yuk Pak Bu. Jadi ketika kita bicara digitalisasi pemerintahan tadi, ternyata Bapak Ibu lihat bukan cuma bicara ini ya, aplikasi Pak Bu ya, bukan hanya bicara aplikasi yang ini, maaf nih, saya di sini aja. Bukan hanya bicara aplikasi, bukan bicara data, infrastruktur. Ini yang seringkali disalah kaprahin. Makanya selalu bilang digitalisasi itu urusannya Kominfo, karena mikirnya itu tadi aplikasi sama infrastruktur. Padahal kalau kita bicara tadi ya digitalisasi tentang pendidikan gratis, digitalisasi tentang kesejahteraan, berkah kesejahteraan, digitalisasi tentang pembangunan desa, itu bukan hanya tentang aplikasi infrastruktur Pak Buya, tapi nomor satu itu sebenarnya mulai dari layanan digital apa yang mau disediakan tadi ya. Jadi kalau Bapak Ibu mikir itu diawali dari berandai-andai Pak, sorry bahasa saya ini ya, misalnya wah saya tuh pengen apa namanya gimana ya biar beasiswa keluarga miskin itu bisa tersalurkan dengan benar. Pak Bupati bisa tahu yang disalurkan beasiswa itu sekarang prestasinya seperti apa ya, kemudian progres belajarnya seperti apa. Nah tadi saya diceritakan sama Pak Rambo, dulu sebenarnya sudah ada sistem informasi desa gitu ya, udah dicoba sistem informasi desa. Sebenarnya itu bagus banget Pak, itu pendekatannya pendekatan bottom up sebenarnya. Sebenarnya kalau sistem informasi desa itu, oh berarti yang harus kita jalankan nomor satu adalah sistem informasi desa itu kita hidupkan lagi sistem informasi desa gitu ya. Pertanyaannya ternyata sistem informasi desa itu bukan hanya tentang aplikasi sama infrastruktur aja, enggak. Kalau saya ibaratkan sistem informasi desa yang mungkin dulu dibangun Pak Ramli itu kayak rumah, tapi orang nggak mau masukin barang ke rumah itu, masukin data maksudnya. Kok nggak mau ya pada masukin data? Ya itu tadi Pak Bu. Kalau sudah masalah orang, ya, kalau udah masalah orang, itu kita harus menemukan jawaban kenapa orang itu mau ngisi data, kenapa orang itu mau pakai itu. Bahasanya dalam bahasa Inggris itu sustainability. Kenapa kok orang mau menjaga keberlangsungan? Contoh Pak Bu, kebetulan ada kepala dinas Kominfo di Kabupaten Kediri. Nah beliau menyampaikan begini, Pak saya sudah bikinkan aplikasi stunting bagus banget. Aplikasi stunting itu dia bikinkan bukan hanya mengukur kesehatan ibu hamil Pak. Habis ibu hamil selesai, dia mengukur anak TK, bahkan anak SD, aplikasi itu bisa memantau. Tapi beliau tanya sama saya gini, Pak, waktu ibu hamil, waktu balita, itu bidan-bidan mau ngisi aplikasi itu. Tapi begitu masuk ke anak TK, guru-guru TK nggak mau ngisi aplikasi itu, Pak. Saya tanya, Pak, kenapa guru TK kok harus mengisi itu? Lu kan harus, Pak. Pak Bupati sudah mengeluarkan surat wajib ngisi. Saya tanya, emang kalau sudah ada tulisan wajib ngisi, guru TK mau ngisi? Lu maksudnya gimana? Ya itu karena nggak ada konsekuensinya apa-apa Pak gitu. Ya nggak dapat ribet, nggak ada masalah. Kalau ini manusia itu kalau nggak tadi ya terpaksa itu nggak akan berat. Makanya saya tanya, Pak dicantol kayak apa nih? Guru-guru TK itu dicantol kayak apa? Punya perangkat apa? Tanpa itu nggak bisa. Tanpa itu nggak bisa. Ya. Itu yang saya pelajari Pak Bu ya. Karena sifatnya itu bekerja yang terus menerus. Kalau cuma bekerja sekali diawasi selesai bisa. Tapi ngisi data itu terus menerus. Sehingga tadi saya katakan berarti kalau kita pakai aplikasi tadi kita harus pikirkan orangnya tadi Pak. Gimana orang tadi mau bekerja. Nah kalau kita bicara orang, kita bicara proses bisnis Pak. Proses bisnis itu urutan kenapa orang mau kerja, urutan ngerjainnya ke apa gitu ya.
Dan di situ Pak berarti harus ada struktur organisasi. Oh kalau tadi saya tanya misalnya, Pak kalau gitu sistem informasi desa yang ngisi siapa? Perangkat desa Pak. Oke, berarti ada strukturnya di perangkat desa. Di perangkat desa yang ngisi siapa? Nih ya Pak, hati-hati. Semua, jangan jawab semua. Kalau dijawab semua, itu artinya nggak ada yang ngisi Pak. Ya. Ayo jaga kebersihan, tanggung jawabnya siapa? Semua. Itu artinya kalau ada yang nggak bersih itu nggak ada yang disalahkan. Ya, itu namanya accountability. Kalau accountability Pak harus ada satu orang yang kalau itu nggak jalan, yang digeser dia. Ya, kalau itu ada struktur di desa, maka yang kalau nggak terisi itu siapa? Lurahnya atau sekretaris desanya. Nah, itulah pentingnya nanti di struktur organisasi itu Pak. Gitu. Jadi kalau Bapak Ibu lihat kayak gitu, baru kita bicara ada infrastruktur, ada manajemen, ada monef, ada rekanan. Ternyata komponen pemerintah digital itu Pak, digitalisasi Banggai Kepulauan itu atau IPPD, ternyata bukan cuma aplikasi ya Pak ya. Tadi kan ada aplikasi, infrastruktur, data, orang, struktur organisasi, kebijakan internal untuk payung hukum tadi Pak ya, keuangan. Dan itu ternyata tanggung jawabnya sendiri-sendiri. SDM itu tanggung jawabnya BKP SDM, ya. Struktur organisasi tanggung jawabnya bagian organisasi. Aplikasi oke lah tanggung jawabnya Kominfo. Infrastruktur tanggung jawabnya Kominfo. Data tanggung jawabnya Bapeda, ya, dibantu oleh Kominfo Statistik. Proses bisnis tanggung jawabnya organisasi, Pak Bu. Layanan digital itu tanggung jawabnya semua OPD, pemilik layanan. Keamanan tanggung jawabnya Kominfo Persandian. Perencanaan penganggaran tanggung jawabnya TAPD, ada BPKAD, ada Inspektorat, ada Bapeda. Kebijakan internal tanggung jawabnya bagian hukum. Manajemen SPBE Pak Bu, ini manajemen SPBE saya sebutin ya. Ini udah ditetapin di Permenbang 59. 1 manajemen risiko tanggung jawabnya Inspektorat. 2 manajemen data tanggung jawabnya Bapeda. 3 manajemen keamanan tanggung jawabnya Kominfo. 4 manajemen aset TIK tanggung jawabnya dari BPKAD. 5 manajemen SDM SPBE tanggung jawabnya BKP SDM. 6 tanggung jawabnya manajemen pengetahuan tanggung jawabnya BKP SDM sama perpustakaan. Ya, 7 manajemen perubahan tanggung jawabnya organisasi. 8 manajemen layanan tanggung jawabnya Kominfo. Lalu 3 audit tanggung jawabnya Inspektorat. Ini ya Pak Bu, saya sebutin ini berarti ini ternyata juga royoan 5 OPD. Oke. Nah, kalau Bapak Ibu lihat seperti ini, artinya ini ya Pak Bu yang tadi saya sebut ada 47 itu ini ya. Ini yang penilaian nilai Bapak Ibu 2,55 itu kayak gini tadi. Indikator 1 ini kebijakan internal. Kalau nilainya jelek, ini tanggung jawabnya bagian hukum sama Kominfo, tapi yang paling utama bagian hukum. Indikator 11-14 ini 11-12 arsitektur SPBE, peta rencana SPBE. Saya yakin nilainya 11-12 jelek ya, karena belum punya. Nah itu tanggung jawabnya siapa? Arsitektur SPBE itu sebenarnya tanggung jawabnya bukan Kominfo aja Pak Bu. Arsitektur SPBE itu tanggung jawabnya Kominfo sama organisasi. Itu ada di Kepmenpan 965. Itu diatur di situ. Kominfo tanggung jawab pada buku perencanaan data, aplikasi, infrastruktur Pak Bu ya, sama keamanan. Organisasi tanggung jawab pada 2 buku, yakni buku layanan sama proses bisnis. Ya, jadi di perencanaan ini Pak Bu, indikator 11-12 tanggung jawabnya Kominfo sama organisasi. Indikator 13 tanggung jawabnya TAPD, itu penganggaran tadi ya. Indikator 14 itu inovasi proses bisnis. Ini kalau saya nyampein ini Bapak Ibu bisa ngerekam nanti cek ya, ini benar. 14 itu inovasi proses bisnis. Itu tanggung jawabnya bagian organisasi. 15-18 tanggung jawabnya Kominfo karena itu TIK. 19 ini potretnya Pak Sekda yang tadi saya katakan. Ini nilai tim koordinasi SPBE itu di indikator 19. Saya kasih tips Pak. Ini kebetulan tahun ini kan nggak ikut Monef ya. Nanti kalau 2026 ikut Monef kan ada sesi penilaian dokumen, habis itu ada sesi wawancara. Ada sesi wawancara. Wawancara itu lewat online. Saya kasih tips. Kalau pas wawancara itu Pak, mohon pada saat wawancara
minimal Pak Sekda memimpin, kemudian hadir OPD. Kenapa? Ini spill ya, karena kalau tidak indikator 19-nya udah terlihat, berarti tim koordinasinya maaf ya, tidak dipimpin Pak Sekda. Jadi nilainya udah langsung kasih angka 2, kasih angka 1 ya. Walaupun itu nanti pakai alasan apapun gitu. Makanya kalau Bapak Ibu lihat di Surabaya, di Banyuwangi, di apa, itu begitu wawancara yang terima malah bukan Pak Sekda, Pak Bupati, Pak Wali Kota, Pak Sekdanya ada juga. Gitu, karena itu sudah menunjukkan komitmen pendampingannya. Itu ya. Nah, itu di indikator 19. Di indikator 20 itu namanya kolaborasi. Kolaborasi itu seberapa banyak mitra dari berbagai kepulauan. Oh, ternyata sudah MOU sama ITS, MOU sama UNHAS, MOU sama UB, MOU sama ITB, UGM, sudah kerjasama A, B, C, gitu ya. Ternyata antar OPD saling memberikan masukan. Contoh kalau di Surabaya itu Renja itu tidak langsung ditetapkan, Pak. Renja itu ada namanya Forum Perangkat Daerah. Jadi sebelum Renja satu OPD ditetapkan menjadi Renja, itu meminta masukan dulu ke OPD-OPD lain, termasuk pemangku kepentingan lain kayak Telkom dan lain-lain. Dan itu sudah bisa jadi bukti indikator 20 tadi, apa namanya, kolaborasi. Nah, yang manajemen 8 tadi Pak, itu 21 sampai 28, audit itu 29 sampai 31, 32 sampai 47 itu layanan online. Nah, layanan online-nya itu akan dicek Pak, apakah Bapak Ibu perencanaan penganggaran sudah pakai SIPD, apakah Bapak Ibu simpeknya sudah pakai online, ya ASN misalnya dan lain-lain. Apakah tadi kearsipan dinamis sudah pakai Srikandi? Apakah Bapak Ibu sudah pakai span lapor? Apakah Bapak Ibu sudah punya satu data bangkep Go ID dan lain-lain? Itu semua dinilai di indikator 32 sampai 47. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, kalau kita lihat berarti nilai 2,55 itu seharusnya bukan pekerjaan Kominfo saja. Itu pekerjaan dari OPD-OPD yang saya sebutkan tadi. Nah, itu yang saya sampaikan Bapak Ibu. Besok akan lebih rumit karena ini Bapak Ibu bisa lihat. Dari 8 aspek akan jadi 9 aspek ya. Terakhir yang resmi dari surat edaran ada 35 indikator 9 aspek. Dan ini saya baru dengar lagi ya, Pak, nanti nggak jadi 35 tapi 27. Tapi 27 itu sekali lagi saya sampaikan, itu bukan berarti indikatornya dikurangi Pak, dikompres ya. Tadi saya katakan nanti yang baru itu sampai 49%. Saya beri contoh Pak, biar Bapak Ibu bisa mengukur nanti kompleksitasnya seperti apa. Ini saya kasih contoh ya. Nah, nomor 1, nanti akan ada indikator namanya strategi transformasi digital. Itu apa sih Pak, strategi transformasi digital? Itu nanti Bapak Ibu akan ditanya ini saya, Pak, Bangkep itu kondisinya kayak apa? Oke, anggarannya terbatas Pak. Kami pengen digitalisasi tapi anggaran terbatas. Tapi kami punya mitra banyak perguruan tinggi. Jadi strategi digitalisasinya apa Pak? Kami memakai strategi kemitraan Pak. Jadi kami mengundang perguruan tinggi kalau mau pengabdian masyarakat ya, atau penelitian apapun silahkan ke Bangkep, kami akan fasilitasi. Nah, kemitraan tadi Pak dengan perguruan tinggi itu termasuk strategi karena punya masalah keterbatasan anggaran, tapi banyak punya teman, ya sudah strateginya adalah kemitraan. Nah itu contoh kayak gitu Pak, itu contoh. Nah itu Bapak Ibu nanti akan ditanya strateginya apa? Strateginya untuk 8 berkah tadi akan pakai apa aja? Kemitraan, pakai apa Pak? Akan muncul di sini. Ini hal baru Pak. Di sebelumnya tidak ada. Terus yang baru lagi Bapak Ibu bisa lihat ya. Nanti akan ada pertanyaan. Nah ini Pak, pusat data nasional ya. Ini Pak ada layanan komputasi awan pihak ketiga. Nah ini bahasa teknisnya namanya cloud computing ya. Apa sih Pak cloud computing ini? Kayak Bapak Ibu nyimpen data di Google ya, Bapak Ibu save data di drive. Itu kan drive itu kan hard disk yang lokasinya tidak di komputer Bapak, tapi nggak tahu ada di mana, di Singapura, di Amerika. Itu namanya cloud computing atau bahasa Indonesianya komputasi awan.
di awan karena kita nggak ngerti ada di mana. Namanya cloud computing. Cloud itu awan, computing. Itu ya Pak ya. Jadi itu sudah mulai ditanyakan Pak besok. Banggai Kepulauan udah pakai layanan komunikasi awan siapa gitu ya? Udah pakai Amazon atau pakai Telkom atau pakai apa? Kenapa kok kayak gitu? Karena kalau datanya disimpan lokal, kalau tiba-tiba ada masalah servernya rusak, datanya backupnya ada di mana? Ada Pak, kami simpan di pusat data nasional. Ada lagi nggak kalau kayak kemarin pusat data nasional ya dikorupsi terus akhirnya hilang gitu ya? Itu kemarin Pak Bu di Toju Nauna saya agak sedih itu ya. Jadi ada beliau-beliau yang gara-gara Toju Nauna kena dampak gede waktu pusat data nasional kena hack itu ya. Bahwa mereka data keuangannya hilang Pak. Sehingga bulan itu mereka tidak bisa bayar insentif ya. Karena datanya nggak ada, hilang. Tapi positifnya apa Pak? Akhirnya semua insentif ASN waktu itu dibayar full semua gitu ya. Gara-gara dibayar jadi orang-orang malah seneng, alhamdulillah gitu, kapan lagi kena hack lagi itu full lagi gitu ya. Tapi yang menarik Pak, waktu itu adalah apa? Ada pejabat yang ngomong ke saya begini, menarik tuh. Wih, ini gara-gara digitalisasi gitu. Seandainya nggak pakai sistem digital nggak ada hack gitu. Jadi yang salah itu digitalisasi gitu. Saya pikir, waduh kalau kayak gitu seperti Bapak naik mobil kemudian tabrakan ya. Ini gara-gara pakai mobil gitu. Kalau saya jalan kaki, saya nggak akan tabrakan gitu. Kan nggak gitu Pak Bu cara mikirnya gitu. Kalau Bapak Ibu naik mobil tabrakan ya itu konsekuensi dari tabrakan, maka ngantisipasinya ya belajar naik mobil, asuransi. Jangan mikirnya terus gara-gara kalau mending semua manual lagi aja, kan nggak gitu ya. Cuman tadi saya matur untuk beberapa di dalam komunitas satu Pemkap itu selalu ada lagar, ada early adapter. Izin ya Pak, ini tanpa menyinggung orang. Lagar itu sifatnya 15%. Ada kelompok dalam populasi ASN itu pasti ada ya. Kalau dalam hitungan Rogers itu sudah 15%. Itu ada yang ASN itu isinya lagar. Lagar itu negative thinking. Jadi apapun isinya negatif. Ini training apa tuh? SBB. Kerjaan baru ini apa lagi gitu. Enggak, ini bantu kamu. Itu Tuhan nambahin kerjaan lagi, enggak jelas. Pokoknya Bapak Ibu mau ngirim training apapun isinya, itu. Pulang dilatih apa tadi? Susah, pusing gitu. Nah, Bapak Ibu harus mengidentifikasi ya. Udah pakai handphone, handphone tempatnya dosa, nggak usah pakai handphone gitu. Dia nggak mau pakai, itu pasti ada dalam satu populasi. Dalam hitungan Rogers tadi teori itu 15%. Nah, cari orang-orang yang levelnya early adapter. Early adapter tuh diantara Bapak Ibu yang dia tuh kalau ada teknologi baru suka baca, suka cari tahu, dan dia suka cerita sama orang. Kamu tahu iPhone 16 gak? Oppo sama iPhone tuh bagus, iPhone loh, bla 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 bla. Dan dia ciri-cirinya suka jadi referensi teman-temannya. Jadi kalau ada teknologi baru, apa sih itu kok baru aja dengar saya ada Google ini kok kemarin ada tanda tangan digital apa sih? Kok kemarin dia jadi tempat bertanya. Nah kalau Bapak Ibu nemuin orang seperti itu orang-orang yang cocok namanya early adapter untuk dikirim jadi agent of change, gitu Pak Bu. Nah ini tadi ya balik ke sini ya Pak Bu ya. Jadi ini nanti akan ditanyakan. Lalu Pak Bu ini agak susah nih. Indikator 13 nanti ada pemanfaatan teknologi baru Pak. Apa itu pemanfaatan teknologi baru? Kepulauan juga akan ditanya, apakah Bangkep sudah memakai teknologi seperti AI, tambah pusing ya Pak? AI, Internet of Things, Digital Reality, nanti ada nilai rapot kayak gitu juga Pak. Pak, saya yang standar aja belum, Pak udah diminta pakai gitu. Makanya tadi solusinya adalah kerjasama dengan perguruan tinggi Pak. Ya, ini rapot masalahnya Pak. Jadi kalau Bapak mau nyiapin 2026 mulai berpikir, contoh nih Pak, contoh saya kemarin ke Sumatera Barat, menarik Pak, sama dinas peternakan. Sekretaris dinas peternakan dia bilang, Pak, kami ini ya Pak, walaupun dinas peternakan, kami sudah pakai teknologi IoT, GPS, Internet of Things untuk GPS. Bentuknya itu kayak
apa Pak, anting-anting gitu Pak ya, ditempelkan di sapi, ya tag gitu. Untuk apa Pak? Kami perlu tahu Pak, di Provinsi Sumatera Barat kami harus dapat laporan sapi-sapi di tiap desa ada berapa. Nah pakai GPS itu Pak, GPS kayak kita pakai Google Map itu Pak, akan ketahuan Pak sapinya ada berapa. Jadi kalau sapinya dijual kemana itu udah langsung ketahuan, udah berkurang berapa, datanya selalu terupdate. Nah itu Pak, yang diminta tuh kayak gitu, Bapak Ibu mencari tahu, tidak harus kominfo, Bapak Ibu mau dinas peternakan, perkebunan, kelautan. Pertanyaan Bapak Ibu adalah teknologi apa ya yang bisa memudahkan saya untuk bekerja dan membuat data saya itu real time. Kalau itu berubah, itu berubah. Pak, saya nggak ngerti, ya udah narasumber tadi caranya Pak. Jadi narasumber tanya, nanti dapat ide lagi. Nah itu Pak, saya ceritanya artinya apa? Bahwa di kota daerah lain itu sudah berjalan kayak gitu Pak. Tidak peduli Bapak Ibu nggak boleh lagi excuse, nggak boleh excuse ya Pak. Excuse itu alasan. Pak, saya backgroundnya bukan IT, Pak, saya kelahiran 60-an, nggak ada alasan itu Pak. Bapak Ibu masih hidup sekarang, Bapak Ibu diberikan amanah sekarang pejabat dinas, udah tuntutannya sekarang digitalisasi. Gimana ya Pak, ada tipsnya lagi? Ada Pak tipsnya. Tipsnya adalah Bapak Ibu harus punya staff. Kalau Bapak Ibu lumayan udah pusing ya carilah staf yang muda gitu ya Pak ya, analis, wis pokoknya Bapak bisa nyuruh dia langsung coba boleh carikan ini ya data big data untuk kependudukan itu apa, nah, Bapak bisa nyuruh dia terus, jadi dia yang belajar, dia yang jelaskan ke Bapak gitu. Kan soalnya tipe Bapak ada tipe audio lah gitu, jadi pokoknya diterangin, suruh baca nggak mau gitu. Ya saya tuh sampai mikir gitu, gimana ya ngatasi orang, ya udah cari staf muda suruh belajar, habis itu nerangin, mungkin Bapak lebih cepat audio daripada baca sendiri gitu ya. Nah itu tipsnya lagi Pak, karena tuntutannya ini tadi udah mulai ditanya Pak, per OPD itu punya apa, makanya tadi salah satu tipsnya adalah kalau bisa Pak Bupati, Pak Sekda memberi penghargaan atau memaksa setiap OPD waktu bikin raja pakai teknologi apa, maka indikator 13 itu nggak perlu cari bukti lagi, udah Pak, udah jadi kepastian di tempat kami itu tiap renja tiap tahun ada teknologi baru. Wah itu udah enak. Tapi kalau nggak ada kebijakan itu akhirnya Bu Kadin cari bukti gitu. Dan saya cari, ayo cari sekarang gitu. Akhirnya fotonya tuh foto selfie yang bedaan gitu. Nah kalau ini jalan kayak gini, ini udah nggak perlu pusing. Itu Pak ya, ini contohnya. Terus Bapak Ibu lagi. Ini Pak agak repot nih. 18 adalah penerapan kriptografi. Kriptografi itu nanti Kominfo yang tanggung jawab itu sama BSSN. Nah, lalu ada penanganan insiden cyber Pak. Itu yang untuk Kominfo juga, ya. Nah, saya mulai masuk ke BKP SDM, ya Bapak Ibu BKP SDM. Ini Bapak Ibu BKP SDM nanti akan mulai ada aspek khusus ngukur kemampuan digitalisasi pemimpin ya, kayak Pak Bupati, Pak Sekda gitu ya, itu harus mulai dipikirkan kompetensi digitalnya Pak. Pak Kepala Dinas, Pak Kepala Bidang, itu kan level kemampuannya berbeda-beda Pak. Kalau Pak Bupati, Pak Wagub, Pak Sekda, Pak Kadin ya, itu levelnya level manajemen Pak. Ya, manajemen. Tapi Pak Kabid apalagi fungsional itu levelnya sudah teknis, sehingga BKP SDM mulai memikirkan apa ya training yang bisa untuk Pak Sekda, bisa untuk Pak Bupati. Ya saya biasa Pak ngisi yang untuk pimpinan itu isinya manajemen IT ya, kayak yang sertifikasi saya Kopi Togaf ITL itu manajemen IT, jadi kayak ilmu tentang investasi IT. Jadi kalau ada OPD mau beli server 300 juta itu ukurnya 300 juta untung atau rugi gimana, termasuk kalau mau berhadapan dengan DPRD. Saya pernah Pak, ada kepala dinas Kominfo nyampein ke saya, Pak saya pusing Pak, gara-gara kalau mengajukan anggaran ke DPRD-nya bilang sama saya gini, Kominfo itu kalau belanja barang gak jelas barangnya gitu ya, gak jelas barangnya, duitnya banyak gitu. Kemarin minta fiber optik sampai 3 miliar, kalau saya bikin jalan itu sudah jadi 30 kilo, susah kan?
Pak gimana jelasinnya itu gitu ya. Jelasin. Nah itu ada rumusnya Pak, namanya intangible benefit. Jadi ngitungnya kalau bikin fiber optik bukan berapa kilometer jadinya, tapi habis ada fiber optik gitu ya, ternyata masyarakatnya bisa belajar, prestasinya meningkat, UMKM-nya penjualannya meningkat. Itu harus dihitung Pak, namanya intangible benefit. Nanti kalau transaksi UMKM gara-gara fiber optiknya di desa masuk meningkat penjualannya, itu bisa diklaim sama Kominfo, salah satunya sebagai benefit dari fiber optik gitu. Nah itu harus ada perhitungan seperti itu. Itu yang nanti itu ilmu ya, yang nanti akan diukur kematangan kapabilitas sumber daya manusia digital di level pimpinan, manajemen IT, perencanaan IT gitu Pak. Di level kepala bidang, nah teknis Pak, kepala bidang contoh mungkin Bapak Ibu belajar nanti statistik gitu ya, terus kemudian alat-alat tadi pertanian yang pakai digital apa. Saya lagi dapat grant dari LPDP sama NTU Singapura, itu ada grant 2,5 miliar. Saya cuma dapat, ya bukan cuma, saya dapat jatah 800 juta. Itu untuk ngelakuin penelitian ini Pak Bu, drone untuk smart farming. Jadi pakai drone itu untuk membantu petani untuk mendeteksi misalnya ada pertanian sawah gitu ya, itu berapa wilayah mana yang kena penyakit. Jadi pakai drone itu akan bisa tahu, oh ini sawah ini yang kena penyakit. Lalu dengan drone itu dia akan bisa nyemprot pestisida dan lain-lain pada posisi itu. Jadi nggak perlu turun ke sawah gitu. Nah itu contoh Pak Bu, itu ilmu-ilmu kayak gitu nanti harus dikuasai sama teman-teman kepala bidang. Oh ternyata ada alat yang bisa membantu pekerjaan saya. Okay. Contoh Pak, ini menarik lagi. Kemarin saya ke Bandung. Ini buat kalau ada teman-teman Satpol PP. Di Bandung itu Pak, dia sudah menerapkan drone untuk pengawasan keamanan lingkungan. Di Bandung. Jadi ngawasi lingkungan itu udah pakai drone Pak. Ya, jadi ada yang pakai mobil patroli, tapi ada juga yang dia ngawasi pakai drone. Jadi bisa dipantau dari kantor Satpol PP. Kayak gitu Pak. Mungkin kalau Banggai Kepulauan udah bisa nggak gitu di cover dari, kalau ternyata jumlah Satpol PP-nya sedikit atau kalau malam males keluar gitu ya, pakai drone yang infrared dan lain-lain bisa saja. Yeah. Nah itu contoh, artinya ide-ide itu muncul kalau kepala bidang itu tadi punya kapabilitas untuk memikirkan solusi-solusi digital tadi, ya gitu. Nah lalu Pak, ini tadi yang saya katakan di indikator 21 ada kematangan kepemimpinan digital. Tadi yang dilihat kepemimpinan digital itu kayak gini, seberapa Pak Sekda atau Pak Bupati, Pak Wakil Bupati mengawal tadi ya perencanaan digitalisasi, memberikan penghargaan, memotivasi, itu nanti akan ada di indikator 21 gitu. Nah lalu Pak, ini dia, ini agak rumit diukur, namanya penerapan budaya digital. Ya, penerapan budaya digital itu yaitu Bapak Ibu sudah terbiasa pakai digital. Ibu-ibu kan sudah biasa ya, kalau belanja pakai Shopee, pakai Tokopedia, itu sebenarnya sudah budaya digital loh. Tinggal diubah aja. Kalau tanda tangan pakai handphone, kalau ngerjakan sudah mulai pakai aplikasi, ngubah kayak gitu. Saya hanya mengatakan ibu-ibu ini sebenarnya berpotensi budaya digitalnya sudah terbentuk. Ya. Tinggal mindahin aja, jadi bukan kelangkling belanja, tapi begitu pakai aplikasi kantor males gitu, itu ada yang aneh berarti gitu. Nah ini nanti akan dinilai Pak Bu. Lalu ini Pak Bu, ini akan ditanya yang tadi saya bicara data 23 sama 24, nanti akan ada namanya penerapan manajemen data sama pemanfaatan data dan informasi ya. Nanti akan ditanya seberapa Bapak Ibu itu sudah menyediakan data terbuka di layanan data terbuka Banggai Kepulauan ya. Jadi contoh tadi saya bicara kalau ada 8 berkah itu data kemiskinan Bapak Ibu sudah punya belum, sudah diupdate atau belum gitu ya. Itu nanti akan dinilai di sini Pak Bu. Data-datanya seberapa lengkap, seberapa data itu dimanfaatkan. Oke. Ini saya tunjukkan. Lalu yang ke-25 itu pemanfaatan teknologi digital. Ini Pak, izin saya akan menunjukkan yang kayak apa sih data itu bisa kayak apa nih Pak. Ya saya tunjukin. Ini yang tadi saya tunjukin. Nah, jadi
Nah, Pak Bu, nomor 1 ya, kalau Bapak Ibu tadi di data, di data. Nah, ini ya Bu. 1, berarti yang harus Bapak Ibu kerjakan untuk data ya, Bapak Ibu harus memperkuat di layanan data terbuka. Ada ya Bu ya, data terbuka Bangkep udah ada, Bangkep.go tadi belum ada, belum. Pak Bu, sejak 2019 itu wajib semua IPPD punya alamat layanan data terbuka, satu data. Contoh kalau Bapak Ibu lihat misalnya Morowali, Bapak Ibu lihat data terbuka Morowali kap.go.id. Jadi semua OPD itu harus punya itu Pak. Itu satu alamat yang untuk tempat nyimpan untuk tempat nyimpan data. Mungkin bisa Mas bisa dibuka Pak data terbukanya punyanya Surabaya atau Morowali. Ya, saya bukain ya Pak. Ini penting sekali karena data ini data terbuka gitu aja, nggak apa-apa. Data terbuka Surabaya dulu. Nah, kita juga dampingi Surabaya, ya. Data terbuka Surabaya. Nah ini namanya layanan data terbuka. Yuk klik, Pak. Ada ya? Bisa? Ya klik aja. Ya, loading. Ya, yuk ditampilin. Nah, Pak Bu kayak gini, ini open data kayak gini. Ini data-data itu ya, ini kewajiban semua Pemda nyediain data terbuka ini Pak. Jadi kalau orang atau instansi lain mau tanya, ya, Surabaya penduduk miskinnya berapa? Surabaya anak putus sekolahnya berapa? Surabaya UMKM-nya berapa? Itu bisa dicari di open data surabaya.go.id. Sejak 2019, maaf ya ini kita internal, seharusnya Banggai Kepulauan juga harusnya sudah punya open data atau data terbuka Banggai Kepulauan.go.id seperti ini. Dan Pak Bu, data ini terhubung ke, coba Mas, klik open ini, tulis data.go.id. Nah, data yang setiap Pemda tadi Pak Bu, ya klik, itu akan terhubung ke ini satu data Indonesia. Jadi data daerah tadi Pak, setiap jam 12 malam otomatis ditarik sama pusat masuk ke satu data.go.id di sini. Artinya tanpa Bapak Ibu nyetor data, pusat itu tahu kondisi di daerah. Sehingga ya kalau internal kita, kalau Banggai Kepulauan belum punya data terbuka bangkep.go.id, berarti pusat tidak punya data tentang Bangkep di sini. Sehingga agak kesulitan nanti kalau Pak Sekda atau Pak Bupati kemarin ke PUPR kemana menyampaikan sesuatu ya. Padahal itu kalau ada data di situ, data-data itu langsung kebaca sama PUPR. Ya, itu yang saya ingin sampaikan ke Bapak Ibu. Dan ini tidak mudah, mengumpulkan data itu nggak mudah. Yuk presentasi PPT saya tadi ya, Pak. Ya klik, ya klik. Nah ini Pak Bu, ini saya ceritakan lagi. Bicara data itu, yuk, ya. Bicara data itu nggak mudah Pak Bu. Saya dampingi teman-teman banyak itu nggak mudah karena yang disebut data berkualitas itu ini. Data berkualitas itu data yang akurat, mutakhir itu real time yang terakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, mudah dibagi-bagikan. Dan itu dilakukan lewat ini Pak, 4 aktivitas ini. Ini kompleks banget. Nanti kalau mau pendampingan saya bisa dampingin ini. Nah cuman intinya adalah berarti yang harus didahulukan juga oleh Pak Bupati adalah penyediaan data berkualitas. Ya Pak Bu, penyediaan data berkualitas. Ini yang kemarin kami dampingi di Morowali Utara. Kami dampingi untuk mulai membantu Pak Bupati dan Pak Sekda ya untuk mensuplai data-data berkualitas ini. Nah, nanti Bapak Ibu ya itu dari data itu next Pak. Next lagi.
Lanjut ya. Nah, kalau datanya sudah terkumpul Bapak Ibu, data berkualitas ya, terkumpul di data warehouse gitu ya, maka next ya. Itu Bapak Ibu akan tadinya dengan layanan data terbuka, next lagi ya. Dan data yang dipublish di data terbuka tadi adalah layanan data terbuka tadi adalah data-data yang sifatnya boleh dilihat oleh umum. Kalau data yang sifatnya terbatas atau tertutup, rahasia Pak Bu, itu tetap dilayani lewat layanan PPID. Mungkin Bapak Ibu tahu ya PPID. Jadi PPID itu tetap berjalan, tetapi dia untuk pelayanan yang sifatnya data terbatas sama tertutup. Sedangkan data yang sifatnya terbuka wajib dipublish di layanan data terbuka. Kalau datanya sudah tersedia di satu tempat Bapak Ibu, maka wajib tadi ya, kemudian Banggai Kepulauan memanfaatkan data tadi, salah satunya dengan membuat misalnya dashboard ya. Dashboard itu kayak tampilan gini Pak Bu, tabel-tabel kayak gini yang mudah dibaca sama Pak Bupati, Pak Sekda, Pak Wabub. Beliau ke Jakarta, kemana tinggal buka aja. Oh saya serapan anggaran berapa persen sih, oh program mana unggulan saya yang sudah berjalan, yang belum berjalan mana. Ketika beliau lihat, loh ini kok Banggai sehat, kok berkas sehat kok warnanya merah, beliau bisa ngeklik, kemudian akan muncul, oh ternyata yang bikin merah program ini belum jalan. Diklik siapa yang tanggung jawab, dinas mana, diklik, oh yang tanggung jawab kepala bidang apa. Nah itu Pak Bu, itu yang disebut dengan dashboard. Bahkan dashboard ini Pak Bu bisa dipakai untuk deskriptif maupun prediktif. Contoh, kalau deskriptif itu cuma gini Pak, oh rumput laut kemarin produksinya tahun ini berapa ton, tahun lalu berapa ton, itu deskriptif. Tapi kalau prediktif Pak, itu bisa memprediksi berdasarkan nilai ya kondisi cuaca dan lain-lain, kemungkinan tahun depan kalau tidak ada intervensi produksi rumput laut berapa ton. Nah itu sudah diminta seperti ini Pak. Termasuk kalau saya tanya ke teman-teman Bapeda, gimana teman-teman Bapeda memprediksikan APBD? Itu sulit dijawab loh Pak. Kadang-kadang teman-teman Bapeda menjawab APBD itu saya prediksikan ya berdasarkan tahun lalu aja Pak. Kalau tahun lalu itu segini ya sekarang ya segini naik turunnya. Padahal nggak gitu Pak Bu. Kalau Bapak Ibu punya data historis, ya itu bisa diprediksi setiap 5 tahun ada kenaikan penurunan, ada apa, itu akan bisa diprediksi lewat analisis data ini. Ini yang diminta kayak gitu Pak. Dari situ barulah Bapak Ibu akan bisa membuat renja RKA yang berdasarkan data. Dan akhirnya ini yang sedang dikembangkan sama Luwuk ya, sama teman-teman Banggai. Teman-teman Banggai itu sudah mengembangkan comment center Pak Bu. Comment center itu dia kembangkan untuk pertama layanan 112. Jadi layanan 112 itu kalau ada masalah kecelakaan, ada masalah kebakaran, ada apa, nelpon ke nomor itu, kemudian diambil tindakan oleh ya pemadam kebakaran dan lain-lain. Kalau di Surabaya sudah ada standarnya, 10 menit harus sudah datang ke lokasi. Ya. Nah, itu dipakai itu, plus dipakai apa Pak Bu? Dipakai ketika di comment center itu dipakai untuk melihat data-data ini. Ini yang kemarin saya ngobrol dengan Pak Lesmana ya, dengan Kepala Dinas Kominfo, sudah mulai dikembangkan di comment center itu. Pak Wali Kota, Pak Bupati sudah bisa melihat indikator-indikator RPJMD dan indikator-indikator lain. Nah, saya sharing ke Bapak Ibu artinya, oh ternyata ya kabupaten-kabupaten tetangga itu sudah mulai ke arah sana Pak Bu. Ada banyak hal yang harus dikejar, baik itu karena kewajiban nasional maupun memang ini nanti untuk membantu pengambilan keputusan Bapak Ibu semua. Itu ya Pak Bu ya. Inilah yang disebut dengan pemanfaatan data tadi Bapak Ibu ya. Coba Pak next Pak. Oke. Nah, termasuk ini Pak Bu, saya berikan satu lagi, ini yang nanti akan jadi nilai baru lagi. Nanti di indeks PMD indikator 23 sampai 26 itu ada penilaian ini Pak, perlindungan data pribadi. Apalagi gitu ya, ini saya ceritakan Pak. Perlindungan data pribadi itu gini Pak maksudnya. Bapak Ibu ketika mengumpulkan data pasien RSUD, ya, itu waktu mengumpulkan itu
Kira-kira pasien tanda tangan form konsen atau enggak? Atau enggak usah RSUD deh, puskesmas aja. Tanda tangan form konsen enggak? Form konsen itu kayak form kayak kalau kita di bank, saya setuju data saya disimpan oleh puskesmas, akan diberikan ke dinas kesehatan atau diberikan ke OPD lain untuk keperluan bla 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 bla. Enggak ada Pak. Saya kalau ke puskesmas ya ditanya nama, sakit apa, bla bla, udah itu aja. Enggak pernah tanda tangan itu. Nah, pakai undang-undang perlindungan data pribadi, Pemda bisa dituntut Pak, bisa dituntut 4 kali 6 miliar, 24 miliar. Ada nanti dibaca, ada itu undang-undang. Itu nanti baru tunggu nanti perpresnya. Ini saya nyampaikan ke Bapak Ibu. Jadi kalau di luar negeri itu sudah biasa Pak tuntutan kayak gitu. Waktu saya di Australia 2005 sampai 2012 itu Telstra kayak Telkomnya Indonesia itu udah dapat tuntutan gara-gara apa? Membroadcast kayak kita serang Telkomsel dapat promosi apa Pak, kan kita sering Pak Telkomsel dapat itu di sana udah bisa dituntut Pak, karena berarti data saya itu sudah disebarkan ke sponsor-sponsor lain tadi, sehingga mereka membroadcast saya dengan materi yang tidak saya inginkan, itu bisa dituntut sampai habis miliaran. Nah kita Pak, ini sudah ada undang-undangnya dan nanti mulai dinilai. Nah ini yang Bapak Ibu harus waspada nih. Makanya nanti pelan-pelan Bapak Ibu harus mulai di bagian hukum harus mulai membangun budaya sadar resiko hukum tadi. Sehingga OPD-OPD yang mengumpulkan data harus dibiasakan ada form consent. Entah kalau aplikasi itu ada itu loh Pak, kalau kita ngisi Google atau apapun ada tiba-tiba muncul apakah Anda setuju gitu. Bisa kadang-kala tulisannya kecil-kecil sehingga nggak bisa baca, isinya cuma klik OK, padahal di situ ada kata-kata banyak banget gitu. Tapi kan kalau dia udah ngeklik OK berarti sudah ada form consent. Nah itu Bapak Ibu, ini juga hal yang harus segera dikejar oleh Bapak Ibu semua ya, karena ini bicara masalah resiko ya, gitu. Oke. Nah, apalagi nih yang baru-baru tadi ya Pak Bu ya, bicara layanan tadi Pak. Pak Bu, nanti itu tadi saya bilang ya, government as a concern. Itu kalau sudah jadi bank single window, apakah berhenti sampai di situ? Enggak Pak, sebenarnya peraturan pemerintah digital itu sudah meminta Bapak Ibu itu membuat namanya government digital ecosystem. Ini apalagi ya, ekosistem digital pemerintahan, apalagi. Jadi nanti Bapak Ibu diminta untuk bikin bangkep single window itu berisi bukan cuma layanannya Pemda Bangkep, tapi bukan cuma portal yang isinya layanan Pemda Bangkep, tapi juga portal Halodoc, portal Tokopedia, Traveloka, masuk ke situ Pak yang diminta. Loh Pak, kok bisa websitenya Pemda isinya ada toko online, ada dokter online, buat apa? Ini logikanya ya Pak. Dan ini yang terjadi di Estonia. Ketika masyarakat itu dipaksa sama Bapak Ibu kalau ngurus KTP masuk ke Bangkep single window, maka Bapak Ibu akan bisa tahu perilaku pengurus KTP. Nah kalau Bapak Ibu masukkan Halodoc, Bapak Ibu masukkan toko online ke situ, Bapak Ibu masukkan Tokopedia masuk ke situ, Bapak Ibu masukkan konsultasi apapun masuk ke situ yang swasta-swasta, otomatis datanya yang punya adalah Pemda. Sehingga Pemda itu akan bisa tahu, punya data, oh sekarang di Halodoc yang ada di Bangkep single window, ternyata bulan ini banyak yang mengeluh tentang influenza, banyak mengeluh tentang sakit gatal misalnya. Itu nggak perlu laporan Pak, pakai data analitik akan ketahuan. Masa kayak gitu Pak, Bapak Ibu bisa coba ya pakai Google. Saya sebelum datang ke sini, Google itu udah WA saya Pak, udah email saya. Email itu udah muncul di WA saya. Dia kasih tahu saya, Tony, kamu punya tiket yang harus ke Makassar ya 5 jam lagi. Itu ngirim saya juga 5 jam lagi. Dan hati-hati, sekarang lalu lintasnya lagi padat. Lebih aman kamu berangkat jam segini. Itu kan ngeri ya Pak ya. Kenapa? Karena Google ini baca Gmail saya Pak. Baca Gmail saya, bisa baca tahu bahwa
oh ternyata Tony punya tiket ini, dan Tony biasa kalau ke bandara lewat jalan ini, dan kondisi Google Map-nya warna merah sekarang. Dan itu beneran Pak, di Google udah jalan kayak gitu. Itu yang bisa dilakukan nanti lewat Banggep single window. Maaf ya Pak, ini saya ngomong yang advance nanti ya ke depan, karena Bapak Ibu harus tahu ke depannya apa. Jadi nanti Banggep itu harus punya, akhirnya larinya ke arah Banggep single window yang dia akhirnya ada data analitik tadi. Makanya kalau kita mikir kayak gini, wah Pak itu makin kompleks kayak gitu, gimana ya Pak kami mengejarnya? Tadi makanya saya katakan harus ada perencanaan SDM Pak. Harus ada beasiswa-beasiswa yang untuk mahasiswa-mahasiswa Banggep dengan ikatan dinas. Kamu tak sekolahin ke ITS, tak sekolahin ke ITB, tapi syaratnya lulus balik ke sini, jangan ke Jakarta gitu. Ya, untuk supply tadi tanpa itu ini nggak kekejar lagi Pak sama kita. Ya, itu yang harus kita antisipasi Pak. Ini makin kompleks seperti ini. Ya, next ya. Nah, baik. Nah ini Pak, lihat. Nanti Pak, ini ada istilah lagi. Ini kalau saya nyebutin kayak gini, Bapak Ibu nanti akan mendengar ini ya. Istilah ini mungkin akan ingat waktu ada acara-acara di Jakarta dan lain. Ke depan Pak, Banggep single window itu akan diminta untuk membuat layanan terpadu berbasis life journey. Life journey itu apa Pak? Life journey itu siklus hidup. Jadi layanan online Bapak Ibu nanti di single window itu harus menyediakan layanan dari mulai lahir ya Pak, dari mulai lahir, dari mulai ngurus akte kelahiran, mulai sekolah, TK, SD, SMP, nikah, ya, cari kerja, nyari KTP, ya, terus kemudian sampai mungkin apalagi cari kerja di snaker, sampai dengan maaf ini saya sakit, rumah sakit, sampai meninggal. Diminta besok siklus hidup manusia itu layanannya ada di Banggai Kepulauan single window. Pak, berarti kalau begitu nanti sistem Banggai Kepulauan itu harus terintegrasi sama Polres ya? Iya. Harus terintegrasi sama Departemen Agama ya? Iya. Harus terintegrasi sama RSUD sama RS yang lain? Iya. Harus terintegrasi sama ITS? Iya. Apa mungkin Pak? Mungkin. Kalau dalam database itu namanya API Pak. Jadi pakai API, jadi kayak script gitu. Sifatnya bukan terintegrasi ini, tapi datanya bisa diminta, bisa dikirim. Ya Pak. Nah ini Pak. Ya Pak, ini memberikan wawasan Bapak Bu. Ternyata udah advance banget ya. Mohon maaf tadi saya kan nyampaikan Bapak Ibu kita masih dalam taraf mau membuat satu data. Ini permintaannya sudah sampai ke tahapan ini. Saya hanya ingin membuka wawasan Bapak Ibu, ternyata ya Banggep itu harus lari kenceng Pak, harus lari kenceng karena ternyata kebijakan, dan saya selalu nyampaikan ini ke Kemenpan Pak. Kemenpan saya sampai gini, waktu zamannya Pak Kemenpan sebelumnya saya sudah nyampaikan Pak, tolong kalau ngasih nilai indeks SPBE jangan disamakan, jangan Banggai Kepulauan disamakan sama Surabaya, itu nggak apple to apple ya. Harusnya penilaiannya itu beda-beda, Banggai Kepulauan mungkin sama Sorong, sama ini, jadi ada kategorisasi kayak pelari itu Pak, yang satu lari itu baru 1 kilometer, yang satu udah lari maraton, masa kalau begitu ya kan harusnya ada penghargaan berdasarkan kapasitas pelari gitu ya. Itu saya udah nyuarakan itu, mudah-mudahan nanti kalau Pemdi saya akan nyuarakan lagi Pak, jadi Banggep tidak dikategorisasikan sama Surabaya gitu. Jadi kalau tadi pusing Bapak Ibu kan saya cerita gini, udah gimana ya gitu. Artinya apa? Kalau sampai Banggep, Sorong, mana lagi nih, saya lagi bantu di Papua, itu bikin satu data saja, itu nilainya harusnya sudah bagus gitu. Harusnya sudah bagus gitu. Tapi kalau Surabaya baru bikin satu data, itu terlalu jelek banget itu gitu. Jadi saya lagi dorong Kemenpan untuk membuat kategorisasi yang berbeda gitu, sehingga jangan, tapi nasional kan sukanya gitu ya Pak, satu alat ukur untuk semua gitu. Jadi kasihan kalau yang baru mulai kayak gini. Tapi setidaknya Bapak Ibu bisa tahu, oh ternyata gitu ya standar nasionalnya gitu. Ini saya diberikan titipan kemarin sama Pak Bupati tadi sama gue. Jadi membuka wawasan Bapak Ibu, ternyata di nasional dan di daerah lain challenge-nya sudah seperti ini gitu ya. Next Pak. Baik, yuk terus ya, next aja. Nah, next, yuk terus.
Dan next. Nah, terus ya next. Nah, terus next. Ya, next lagi Pak. Tadi sampai ke nilai aja. Nilai balik ke paling akhir tadi Pak. Iya, terus. Nah, sorry, back dulu. Pak, tadi ini ada juga Pak yang Bapak Ibu harus nanti penuhi ya. Jadi ada satu channel Instagram yang cukup bagus. Saya temukan cukup bagus. Ini kalau ada teman-teman media yang terutama dari IKP dan lain-lain, ada channel namanya Doro Takum ya, saya temukan. Dia membahas tentang kesalahan media Pemda. Ya, itu menarik. Bapak Ibu, di zaman sekarang sosial media seperti ini, hubungan antara pemerintah dengan masyarakat harus berubah. Ya, harus berubah. Kasus kayak demonstrasi, kasus Pati, ya maaf ya, Pati kemarin itu gara-gara mindset birokrasi yang top down itu tidak berubah. Jadi dia merasa seperti penguasa, dia bisa ngomong apa terserah dia. Jangankan 50.000, 100.000 sini saya terima. Ya beneran Pak Bu, dikirim juga. Sampai 1 juta pun mereka akan bisa galang nasional datang. Ya karena memang beda zamannya. Sehingga Pak Bu itu ada namanya harus membuat memang multi channel communication Pak. Jadi Pak Bupati itu harus menyediakan banyak. Ini kalau di Surabaya ya, Pak Eri itu nyediain sampai minimal 6 Pak Eri itu. Ada sambat Neng Cak Eri ya, itu hari Sabtu jam 8 sampai 12 itu masyarakat Surabaya kalau mau sambat bisa langsung ke Pak Eri, baik online ataupun offline, jam 8 sampai jam 12. Sambat lurah, camat, kepala PD, kepala badan itu Jumat jam 13.16. Jadi kalau masyarakat mau komplain itu ke lurah itu disediakan khusus ya. Lalu ada live chat, email, bersurat ke media center, ada WA khusus. Lalu ada aplikasi Wargaku, itu kalau komplain apapun dan laporan. Ada Facebook, ada Bangga Surabaya, Twitter dan lain-lain. Jadi Pak Bu, tuntutannya memang sudah berbeda, egaliter, harus mendengarkan. Makanya kalau Bapak Ibu mungkin agak mangkel sama ini ya, sama siapa? Pak Gubernur Jabar, Bapak ini ya Pak Deddy Mulyadi ini sebenarnya menerapkan style komunikasi sekarang. Jadi kalau Bapak Ibu mendingan kalau jadi pimpinan daerah itu nggak terlihat tapi sebenarnya bekerja. Salah Pak Bu ya. Zaman sekarang itu bukan tentang sombong, tapi tuntutan masyarakat itu pengen tahu pimpinannya itu sedang mengerjakan apa. Bukan sombong, bukan ria Pak. Masalahnya masyarakatnya sudah berbeda. Kalau zaman kita dulu kan yang penting rendah hati, yang penting enggak Pak. Masyarakat sekarang tuh julid banget ya, julid itu. Jadi kita harus laporin gitu ya, kita harus laporin hari ini Pak Bupati apa, Pak ini apa, ada kebijakan apa, manfaatnya apa ya. Dan di sini memang makanya tim Bupati itu bagian humas dan bagian humas itu stylenya harus beda. Kalau Bapak Ibu lihat cara berkomunikasinya harus juga beda. Itu gitu. Nah ini penting Pak. Nanti akan ada survei kepuasan juga. Ini harus Bapak Ibu siapkan. Next ya, siapa? Dah. Oke. Next lagi ya. Terus aja. Oke. Dan langsung ke akhir tadi ya Pak Bu. Nah, terus next lagi. Ya, next lagi ya. Oke, next. Oke, ya next lagi. Di Raci Pak Bu. Ya, terus next. Nah ini Pak Bu, izin ya. Nih, ini saya sebutin Pak, siapa tanggung jawab apa? Satu Pak, nanti akan ada indikator kematangan strategi transformasi. Ini yang tanggung jawab Bapeda Pak. Ada indikator 1, ini yang baru Pak ya. Saya pakai yang indikator 35. Indikator 2 namanya inovasi proses bisnis tematik, itu tanggung jawabnya adalah organisasi. Indikator 3 itu arsitektur Pemdi, itu tanggung jawab adalah Kominfo, nanti sama organisasi juga. Peta rencana itu Kominfo sama Bapeda sama BPKAD. Keterpaduan rencana anggaran itu BPKAD. 6 itu kalau Bapak Ibu sudah dapat ini ya, ini saya sudah tuliskan OPD mana yang bertanggung jawab. Next aja, yuk. Next. Tadi dari 35. Oke. Yuk. Ya, ini 35 Pak Bu ya.
Tadi sudah, next ya. Terus, nah ini ya Pak, saya pesan ke Bapak Ibu harus diroyok, jadi jangan satu-satu. Next lagi, terus next lagi, ya, terus next lagi, ya, next. Oke, next, ya, next. Boleh. Oke, next lagi. Next Ya, ke back, terus next. Oke, next. Usahakan Ya. apa? Terus. Udah dikasih sama isi. Ya, nah tadi saya sudah menjelaskan ke ini ya Pak Bu ya, 35 indikator ini yang harus Bapak Ibu siapkan, dan di nomor 25 ini termasuk nanti Bapak Ibu butuh mengimplementasikan teknologi untuk pengolahan data. Balik lagi tadi Pak, kayak big data, artificial intelligence ya, itu sudah akan dinilai nanti di indikator 25 untuk data. Tapi ingat ya Pak, tahapan teman-teman dari bagian kepulauan tadi kita masih berjuang untuk mengumpulkan data. Ya, nggak apa-apa, tenang saja Pak. Saya juga Tambro, saya mendampingi Tambro. Ya, Tambro itu malah jauh lagi Pak. Tambro di Papua itu dia masih berjuang dengan bahkan servernya pun dia tidak punya. Server itu hanya ada di Sorong gitu ya. Sampai dengan terakhir itu masih domain, dia masih bermain domain. Jadi domain itu dia masih diambil sama vendor. Jadi saya cerita ke Bapak Ibu tuh, saya tahu ada pemda-pemda yang masih jauh sangat berkurang. Bapak Ibu ini kalau saya lihat sebenarnya posisinya yang tidak bawah-bawah banget, itu posisinya sudah menengah sebenarnya. Ya, gitu. Ya, karena 2,55 dan dengan apa capaian-capaian tadi sebenarnya Bapak Ibu punya sumber daya. Apalagi saya lihat banyak anak-anak muda. Tadi kan saya langsung tanya sama Pak Bupati, Pak, staf mudanya ada berapa ya? Gitu ya. Saya tanya gitu, karena maksudnya untuk backup indikator-indikator gitu tuh ada berapa ya yang bisa dipaksa untuk baca, dipaksa untuk menjelaskan ke Bapak Ibu kepala dinas itu ada berapa, gitu ya. Dan nanti pada waktunya yang akan jadi kepala dinas itu mereka, gitu. Jadi ini Bapak Ibu akan ada regenerasi. Mungkin di tahapan ini Bapak Ibu yang kayak saya kelahiran 70-an, kelahiran 80-an yang sekarang jadi kepala dinas. Nanti bentar lagi mungkin ya kelahiran 90-an, 2000-an. Dan itu yang memang kita siapkan, mereka-mereka yang muda itu jadi staff-staff kita ya Pak ya, yang memang kita paksa untuk baca ini, belajar ini gitu. Next ya, next. Nah, back dulu. Ini Pak Bu, lihat perlindungan data pribadi sudah mulai ditanyakan nanti ya Pak Bu. Perlindungan data pribadi sampai dengan tadi keterpaduan tadi yang saya tanyakan single window tadi, itu nanti sudah akan ditanyakan di indikator 27 sampai indikator 30. Artinya, ini agak repot Pak, artinya kalau nanti ini sudah berjalan, tapi misalnya 2026 ya, Banggai Kepulauan belum punya Banggai single window, berarti nilai itu rendah Pak. Ya, ini saya sampaikan dulu di sini. Ketika ini sudah berjalan 2026, next ya. Nah, ini tadi Pak nilai-nilai sudah ada sampai dengan 34, 35 ini ya Pak ya. 33 sampai 35 ini adalah kepuasan pengguna. Ini suara masyarakat. Jadi yang saya katakan tadi, yang orang mengkritik, orang puas, tidak puas, 33 sampai 35 ini adalah nilai-nilai yang dihasilkan dari masyarakat yang memberikan rating ke Pemda Bangka. Ya. Jadi mirip kayak kita Gojek itu Pak, dapat bintang 5, dapat bintang 4. Kami sekarang diberikan tugas Kemenpan untuk membuat perangkatnya. Jadi perangkatnya nanti gampang, cuman bilang gini, waktu ke Dispenduk Capil ya, layanan online Dispenduk Capil 1 sampai 5 berapa? Nah itu nanti tinggal dia cuman Gojek 5 kayak di bandara itu Pak, di toilet 5, 4, nanti langsung muncul. Nah kalau tidak puasnya apa? Nanti ada pertanyaan lanjutan. Tapi kalau dia puas, udah selesai. Nah ini nanti akan muncul kan, dan Bapak Ibu nggak bisa apa-apa. Nilainya adalah nilai dari masyarakat. Dan nilai ini yang akan dibandingkan dengan nilai-nilai klaim Bapak Ibu tadi. Benar nggak? Gitu kan? Ini Pak standarnya ya 1 sampai 1,8 tetap sama kurang. Cukup 1,8, 2,6, baik 2,6 sampai 3,5 ya masih sama, tapi ini nilainya akan lebih susah. Next ya. Nah udah next lagi. Oke, next.
Next. Ya, tadi udah ya saya bagi. Nah, yuk itu Bapak Ibu semua tentang tadi 35 indikator. Sekarang saya mau ngajak Bapak Ibu, mudah-mudahan saya nggak tahu ini jadwalnya mungkin berapa ya. Apa terbatas 10 orang atau 20 orang nggak tahu, bisa dibuka tadi Mas yang coba ya Pak Bu, nanti kalau kita lain waktu akan bikin yang kapasitasnya lebih gede karena saya belum pakai aplikasi yang lebih gede. Coba lihat Mas di ini apa Firefox ya, oke. Firefox quiz, oke. Yuk terus live, selenggarakan live atas ini ya. Oke, yuk Bapak Ibu yang punya handphone kita quiz ya, sebentar aja quiz ya. Oke, handphone ini ya mulai. Yes, soalnya wah 10 ternyata teman. Gak apa-apa, ini contoh aja. Yuk Bapak Ibu, sebentar saya bikin. Yuk Bapak Ibu yang mau nyoba, gak apa-apa. Coba Pak, tulis www.kahoot.it. www.kahoot.it. Maaf ya Pak, mungkin ada keterbatasan jumlah peserta karena saya masih pakai yang gratisan. Saya nanti coba deh. Nanti kalau saya www.kahoot nih, www.kahoot.it. Lalu tulis di situ 210036, tulis nama Bapak Ibu ya. Maaf ini saya kalau terbatas ini. Ya, tulis www.kahoot.it. kahoot.it. Dan nih Umi sudah gabung Umi. Yo. kahoot.it.